Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di dalam sebuah kampung ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Selama hidupnya dia tidak pernah kesunyian. Saudagar kaya itu terfikir bagaimana esok jika dia mati, maka siapakah yang dapat menemaninya di dalam kubur. Maka pada suatu hari, beliau telah menulis sebuah surat wasiat. Barang siapa yang dapat menjaganya dan menemaninya di dalam kubur selama 40 hari setelah beliau mati nanti, akan diwariskan padanya separuh dari harta warisannya. Lalu ditanya pada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur? Lantas anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menemani ayah yang sudah wafat. Selang keesokan harinya dikumpulkan semua saudara kandungnya dan saudagar itu berkata, "Wahai adik-adikku sekalian, adakah dari kalian yang sanggup menjagaku setelah aku mati nanti di dalam kubur selama 40 hari? Yang di dalamnya akan kuhias indah seperti bilik yang mewah." Tonton video ini sampai akhir agar tidak sesat. Aku juga akan memberi setengah daripada hartaku pada siapa di antara kalian yang sanggup bersamaku. Adik-adiknya pun menjawab, "Wahai abangku, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin manusia sanggup bersama mayat selama itu di atas bumi, apalagi di dalam tanah." Lalu dengan sedih saudagar kaya raya itu membawa diri ke biliknya. Beliau masih keras dengan hajatnya yang ingin minta ditemani di dalam kubur nanti apabila beliau sudah mati. Maka diumumkanlah berita ini pada seluruh masyarakat mengenai wasiatnya. Akhirnya sampailah hari di mana saudagar tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya digali dan dihias indah seperti bilik yang mewah di dalam tanah. Pada waktu yang sama, ada seorang tukang kayu yang sangat miskin, yang dalam hidupnya hanya mempunyai harta sebuah kapak untuk ia gunakan bekerja sehari-hari. Ia telah mendengar akan wasiat tersebut kemudian menghabarkannya kepada istrinya. "Wahai istriku, apakah aku perlu mengambil kesempatan ini untuk menjadi kaya?" Istrinya berkata, "Wahai suamiku, apalah artinya menjaga mayat tersebut selama 40 hari dibandingkan dengan kerja kerasmu di dalam hutan, bertemu binatang buas ketika menebang kayu. Lagi pula makanan pun sudah disediakan." Kemudian, tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa menuju ke rumah saudagar itu untuk menyampaikan niatnya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah saudagar kaya itu bersama tukang kayu tersebut. Walaupun mendapat tantangan dari orang-orang yang tahu akan agama, si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama dengan kapaknya. Kapak yang paling berharga dimiliki si tukang kayu itu hanya kapak untuk bekerja mencari nafkah. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, datanglah malaikat mungkar dan nangkir ke dalam kubur. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, ia segera agak menjauh dari mayat saudagar itu. Di benaknya, sudah tiba saatnya saudagar akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, malaikat mungkar dan nangkir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya." Jawab si tukang kayu, "Apa saja harta yang kau miliki?" Tanya malaikat mungkar dan nangkir, "Hartaku cuma kapak ini saja, untuk mencari rezeki." Jawab si tukang kayu. Kemudian malaikat mungkar dan nangkir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah malaikat mungkar dan nangkir dari dalam kubur tersebut. Besok di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu itu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar." Jawab tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini?" "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tidak ada yang punya." Jawab si tukang kayu, "Apa kau yakin?" Lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang. Datang lagi di hari keempat, kemudian bertanya lagi, "Adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya?"
dan beratnya yang sama untuk dijual. Opo tong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat mungkar dan nangkir. Datang dan pergi sampai tak terasa sekarang 39 hari sudah. Dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, datanglah malaikat mungkar dan nangkir. Sekali lagi bertemu dengan tukang kayu tersebut. Malaikat mungkar dan nangkir berkata, "Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu ini." Belum sempat malaikat mungkar dan nangkir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu tersebut segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kubur tersebut. Si tukang kayu dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Maka bingunglah orang-orang di atas kubur itu melihat muka pucat si tukang kayu. Sesampai di rumahnya, lalu istrinya berkata, "Wahai suamiku, mana setengah harta warisan yang telah dijanjikan saudagar itu?" Maka jawab si tukang kayu, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini harta yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini." Tapi malaikat mungkar dan nangkir selama 40 hari yang mereka tanyakan dan persoalkan masih saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Tanpa lama dan bagaimana aku menjawabnya? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, kemudian ilmunya sejauh mana diamalkan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang harta yang dimiliki seseorang selama di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Tidaklah lebih baik dari yang menulis ataupun yang membaca ataupun yang mendengar, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.